Ayat hari ini adalah 2 Samuel 6, ayat 1-11. Mari kita baca bersama. Daud mengumpulkan pula semua orang pilihan di antara orang Israel, 30.000 orang banyaknya. Kemudian bersiaplah Daud, lalu berjalan dari Baala Yehuda dengan seluruh rakyat yang menyertainya, untuk mengangkut dari sana tabut Allah, yang disebut dengan nama Tuhan semesta alam yang bertahta di atas kerubim. Mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru setelah mengangkatnya dari rumah Abinadab yang di atas bukit. Lalu Uza dan Ahyo, anak-anak Abinadab, mengantarkan kereta itu. Uza berjalan di samping tabut Allah itu, sedang Ahyo berjalan di depan tabut itu. Daud dan seluruh kaum Israel menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga, diiringi nyanyian, kecapi, gambus, rebana, kelentung, dan ceracap. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Nahon, maka Uza mengulurkan tangannya kepada tabut Allah itu, lalu memegangnya, karena lembu-lembu itu tergelincir. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Uza. Lalu Allah membunuh dia di sana, karena keteledorannya itu. Ia mati di sana dekat tabut Allah itu. Daud menjadi marah, karena Tuhan telah menyambar Uza demikian hebatnya. Maka tempat itu disebut orang Peres Uza sampai sekarang. Pada waktu itu Daud menjadi takut kepada Tuhan. Lalu katanya, bagaimana tabut Tuhan itu dapat sampai kepadaku? Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut Tuhan itu ke tempatnya, ke kota Daud, tetapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed-Edom, orang Gad itu. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom, orang Gad itu, dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Amin. Bacaan hari ini menunjukkan bahwa jika sebelumnya Daud menampilkan dirinya sebagai raja yang politis dari kerajaan yang bersatu, kini kita dapat melihat bagaimana ia mencoba membangun sisi religiusnya sebagai raja umat Tuhan Allah. Namun, Daud yang terus berjaya setelah menjadi raja, kini mengalami sebuah hambatan. Tabut Allah, setelah direbut dalam pertempuran dengan orang Filistin dalam kitab 1 Samuel, dan kemudian ditemukan kembali ke Israel dan ditempatkan di rumah Abinadab. Alkitab tidak mencatat apapun tentang tabut itu selama masa pemerintahan Raja Saul yang sangat panjang. Hal ini membuat saya berpikir bahwa mungkin ada banyak orang di Israel yang telah melupakannya selama waktu itu. Ketika Raja Saul diangkat, orang-orang meminta seorang raja karena mereka membutuhkannya untuk urusan politik dan militer. Akan tetapi, Daud kini tidak hanya menunjukkan sisi politis dan militer yang ada pada masa Raja Saul, tetapi sebagai raja, ia juga berusaha untuk menemukan kembali identitas Israel, yaitu mengapa Israel adalah Israel. Yang membuat Jezebel bongsu dengan apa sayang Saul. Setelah Daud merebut Yerusalem dan menamainya kota Daud, ia menunjukkan kepada kita usahanya untuk menjadikan Yerusalem sebagai pusat Israel yang utuh, tidak hanya secara politik dan militer, tetapi juga sebagai pusat keagamaan. Kita dapat menduga bahwa Daud dapat berpikir demikian karena hubungannya dengan Tuhan selama ini telah terjalin dengan benar. Karena Daud memikirkan bagaimana cara memerintah negeri ini sesuai dengan kehendak Tuhan, ia berusaha untuk memiliki tidak hanya karakter Raja Saul sebelumnya, tetapi juga karakter Nabi Samuel, sang hakim. Namun, penampilan Daud kali ini muncul dalam bentuk yang sedikit berbeda dari peristiwa-peristiwa sebelumnya. Kita dapat melihat bahwa Daud berusaha keras untuk memindahkan tabut Allah ke Yerusalem. Dan yang pertama, ia menunjukkan persiapan untuk mencegah timbulnya pertentangan. Daud mempersiapkan 30.000 orang. Rumah Abinadab berada di wilayah suku Benyamin. Daud mungkin berpikir bahwa akan ada perlawanan ketika memindahkan tabut yang berada di tanah suku Benyamin, suku raja sebelumnya, Raja Saul. Apakah 30.000 orang benar-benar dibutuhkan untuk memindahkan tabut? Namun, secara kebetulan, dalam 1 Samuel 4 ayat 10, jumlah tentara Israel yang tewas saat tabut direbut dalam pertempuran dengan orang Filistin adalah 30.000 orang. Ketika Daud mengerahkan 30.000 orang ini dan pergi ke tanah suku Benyamin untuk mengambil tabut, ia pasti pergi dengan hati yang siap untuk berperang demi tabut ini. Daud, yang kini memiliki penampilan seorang raja yang sempurna secara politik dan militer, pergi ke tempat tabut itu berada sambil menunjukkan kekuatannya. Ia tidak hanya mempersiapkan orang, ia mempersiapkan kereta baru yang belum pernah membawa apapun khusus untuk tabut Allah. Ia juga mempersiapkan sebuah orkestra dengan alat-alat musik baru yang terbuat dari kayu sanobar, siap untuk dimainkan. Ini mirip dengan bagaimana paduan suara mempersiapkan pujian dan penyembahan
dengan alat musik dan suara sebelum ibadah dimulai. Daud memindahkan tabut dengan persiapan yang telah ia buat dengan cermat. Kita jadi berpikir bahwa Daud menunjukkan sikap ini karena ia tahu bahwa membawa tabut Allah ke Yerusalem memiliki simbolisme penting bagi otoritas kerajaannya. Namun, sebuah kecelakaan besar terjadi. Saat kecelakaan ini terjadi, saya teringat akan peristiwa di 2 Samuel 5. Hingga saat itu, Daud telah menunjukkan bagaimana ia menyelesaikan masalah melalui dialog dengan Tuhan. Kita akan ingat bagaimana Daud bertanya kepada Tuhan ketika orang Filistin menyerang dan berperang sesuai dengan petunjuk Tuhan. Namun, ketika ia mencoba memindahkan tabut Allah yang memiliki hubungan lebih dekat dengan Tuhan, meskipun niatnya baik, tidak ada dialog dengan Tuhan. Alih-alih bertanya kepada Tuhan dan mencoba memindahkan tabut sesuai dengan kehendaknya, Daud mencoba memindahkan tabut Allah dengan mengerahkan seluruh kekuatan militer dan segala persiapan manusiawi yang bisa ia lakukan. Pada saat itulah Tuhan menghentikan tindakan gegabah Daud melalui sebuah kecelakaan. Memiliki niat baik tidak berarti bisa mendahului kehendak Tuhan. Sebaik apapun niat kita tidak bisa mendahului metode yang diinginkan Tuhan dan melakukannya dengan cara yang kita inginkan. Pada akhirnya, peristiwa ini berujung pada kematian seseorang dan ketakutan akan Tuhan. Dalam ayat 10 tertulis, sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut Tuhan itu ke tempatnya, ke kota Daud. Jika tidak ada ketidaknyamanan sama sekali dalam perjalanan iman dan ibadah kita kepada Tuhan, itu juga aneh. Saat menjalani kehidupan iman dan mencoba hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, pemikiran saya dan nilai-nilai dunia pasti akan berbenturan. Jika tidak ada sedikit pun ketidaknyamanan bagi saya dalam proses beribadah, mungkin itu bukan ibadah yang dipersembahkan kepada Tuhan, melainkan sebuah pertunjukan untuk diri saya sendiri, demi anugerah bagi diri saya sendiri. Mungkin wajar jika merasa sedikit tidak nyaman saat beribadah. Bisa jadi tidak nyaman karena harus mempertimbangkan orang di sebelah saya, atau karena harus menahan diri untuk fokus hanya pada firman dan pujian. Dulu, saya pernah dimarahi habis-habisan karena meletakkan Alkitab di atas kursi saat beribadah. Mereka menyuruh saya memegangnya karena firman tidak boleh lepas dari tangan. Sekarang, kebanyakan orang meletakkan Alkitab di belakang kursi. Dan ini terkadang membuat orang di depan tidak nyaman karena tidak bisa bersandar. Demikian pula, situasi yang tidak nyaman muncul saat kita beribadah. Ketika kita berpikir, bagaimana saya bisa beribadah kepada Tuhan dengan lebih tulus? Bagaimana saya bisa beribadah dengan cara yang lebih menyenangkan Tuhan? Ketidaknyamanan pasti akan muncul dalam hati dan tindakan saya. Kehidupan iman pun sama. Ketika mencoba hidup sesuai dengan keinginan Tuhan, kita akan menghadapi saat-saat di mana nilai-nilai duniawi berbenturan. Namun, pada saat itu, kita akan bergumul dan berdoa dalam ketidaknyamanan tentang apakah akan memilih apa yang saya inginkan atau apa yang Tuhan inginkan. Dan dalam proses memilih apa yang benar-benar Tuhan inginkan, saya dibangun menjadi umat Tuhan. Sepertinya Daud sedang mengalami proses seperti itu hari ini. Ia pasti merenungkan bagaimana seharusnya ia menghadap Tuhan saat ia menyadari bahwa tabut Allah tidak boleh diangkut dengan kereta, melainkan harus dipikul oleh orang-orang Lewi yang telah ditetapkan Tuhan, bukan dengan metodenya sendiri yang selama ini selalu berhasil. Namun, kecelakaan yang dialami Daud ini tidak sepenuhnya buruk. Dalam ayat 10 dikatakan bahwa ia menempatkan tabut Allah di rumah Obed-Edom, orang Get. Get adalah salah satu dari 5 kota Filistin. Dalam 1 Samuel 5 tercatat bahwa ketika tabut berada di Get, borok-borok meliputi kota itu menyebabkan malapetaka yang luar biasa. Obed-Edom mungkin tahu tentang peristiwa itu. Namun, ketika tabut Allah berada di rumah Obed-Edom, orang Get itu, Tuhan memberkati seluruh isi rumah Obed-Edom selama 3 bulan, bukan malapetaka yang ia timpakan ke Get. Malapetaka menimpa Get orang Filistin yang tidak melayani Tuhan dengan segenap hati, tetapi berkat dianugerahkan kepada rumah Obed-Edom yang datang ke Israel dengan hati untuk melayani Tuhan. Melalui ini, Daud pasti menyadari sekali lagi, ia pasti telah belajar, tabut Allah bukan hanya sesuatu yang menakutkan, tetapi harus dilakukan dengan cara Tuhan. Ibadah yang dipersembahkan kepada Tuhan memiliki cara yang telah ditetapkan olehnya. Sebagai orang beriman, kita adalah orang-orang yang harus menjalani hidup yang Tuhan kehendaki. Metode yang Tuhan inginkan harus didahulukan daripada niat baik saya. Hanya karena memiliki niat baik, bukan berarti semua tindakan yang saya lakukan kepada seseorang atau dalam ibadah itu benar.
Jika itu adalah metode yang tidak dikehendaki Tuhan, itu bisa menjadi ketidaknyamanan bagi saya dan menjadi kesempatan lain untuk menemukan kehendak Tuhan. Peristiwa yang terjadi pada Daud hari ini juga merupakan peristiwa yang memungkinkan Daud untuk datang ke hadapan Tuhan dengan sikap yang lebih benar. Mungkin ada saat-saat kesulitan dan ketidaknyamanan yang Tuhan berikan kepada kita. Pada saat itu, saya berharap kita tidak hanya menganggapnya sebagai kesulitan, tetapi kita dapat memeriksa hati kita dan melihatnya sebagai waktu di mana Tuhan membuat kita menyadari metodenya dan memahami kehendaknya melalui hal itu. Kita juga harus mengingat kecelakaan yang dialami Daud saat ia sedang jaya-jayanya. Jika tidak ada hambatan dan sama sekali tidak ada ketidaknyamanan dalam kehidupan iman dan ibadah saya, pada saat itu, kita harus dapat merenungkan apakah ada orang yang terluka oleh tindakan atau ucapan saya yang gegabah. Kita harus ingat bahwa meskipun niatnya baik, mungkin ada orang yang terluka dan menderita karena satu kata itu. Kepada semua jemaat yang hadir di sini hari ini, saya memberkati Anda agar dalam perjalanan hidup dan iman Anda, di tengah penampilan Anda yang tanpa hambatan, Anda dapat merenungkan apakah Tuhan benar-benar berkenan.